Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur mushola An-Nur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula mengawali kajian siang kali ini, doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini semoga selalu sehat walafiat. Allah mudahkan jalan untuk menambah amal soleh. Allah mudahkan jalan untuk mengumpulkan rezeki yang melimpah, yang berkah, manfaat dunia akhirat. Dan juga semoga Allah mudahkan kita untuk membentuk keluarga menjadi zuriyah yang thayyibah, anaknya soleh dan solehah, nanti kelak yaumul qiyamah dikumpulkan bersama di surganya Allah, masuk surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini di hari Selasa pekan kedua kita akan membahas, berdiskusi, bertanya jawab tentang fikih sholat, khususnya berkaitan dengan sholat malam. Ini lanjutan dari kajian yang telah lalu, di mana tahun lalu ya Pak ya, kita terakhir ketemu kan tahun lalu ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah tahun 2024, tak terasa sudah setahun ya Pak ya. Terakhir kita ketemu tahun 2023 ya Pak ya. Alhamdulillah. Di tahun lalu, di bulan lalu kita telah membahas tentang sholat sunnah rawatib, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad ya, yang mana semuanya ada sholat sunnahnya kecuali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Cuma bedanya ada yang muakkad, ada yang sunnahnya benar-benar sunnah, ada yang dikerjakan bagus dapat pahala, tak dikerjakan tidak apa-apa ya Pak ya. Di antaranya asar tidak ada qobliyah ba'diyah yang muakkad, adanya sunnah yang ghairu muakkad, yaitu sebelum asar ya Pak ya. Kalau maghrib ba'diyahnya muakkad, sebelumnya tidak. Isya ba'diyahnya muakkad, sebelumnya tidak. Kalau subuh qobliyahnya yang muakkad, setelahnya tidak ada sholat. Adapun zuhur qobliyah dan ba'diyahnya ya Pak ya. Ini yang kemarin kita sudah bahas. Dan salah satu fadilah terbesar dari sholat sunnah rawatib yaitu menyempurnakan pahala sholat fardu, yang mana orang sholat fardu kadang-kadang ditulis pahalanya 3/4, kadang-kadang setengah, kadang-kadang 1/4, kadang-kadang 1/8, kadang-kadang 1/10. Kenapa kok ditulis 1/10 pahalanya? Karena 9/10-nya Pak itu pikirannya ngawang-ngawang ya Pak ya. Kenapa ngawang-ngawang? Karena ketika imam baca Fatihah kita dengar, tapi pikirannya di sepatu Pak. Kenapa? Karena sepatunya baru, tadi lupa nggak dititipin ya Pak ya.
Kadang-kadang sholat yang 2/5-nya mikirin HP karena tadi lupa nggak di silent, jangan-jangan di miss call orang, ya Pak ya. Kadang-kadang 3/5-nya ke pekerjaan, kadang-kadang di lain sebagainya. Makanya untuk melengkapi pahala sholat fardu disunahkan untuk apa? Sholat sunnah rawatib, termasuk mengawali sholat yang utama sebagai bentuk pemanasan dari sholat fardu. Makanya hampir semua sholat 5 waktu ada qobliyahnya, sebagaimana orang olahraga Pak, ada warming up-nya ya Pak ya. Motor mau jalan juga ada pemanasannya. Orang makan juga sekarang ada apa Pak? Appetize-nya ya Pak ya. Oke, termasuk yang begituan aja disunahkan untuk apa? Ada muqaddimahnya ya. Begituan Bapak tahu ya Pak ya? Bapak tahu kan begituan tahu ya? Kalau bahasa kerennya itu muqaddimah an-nikah atau foreplay ya. Itu aja ada muqaddimahnya, termasuk sholat biar hati kita tertata, pikiran kita siap untuk sholat fardu. Oke, ini yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Semoga kita bisa melakukan sholat sunnah rawatib dan juga semoga istiqomah, baik ketika sholatnya berjamaah maupun ketika sholatnya sendiri. Kenapa? Karena godaan terbesar orang sholat sunnah rawatib itu kalau sholat apa? Sendiri Pak. Maksudnya kalau Bapak ke masjid kok 5 menit menjelang iqomah Pak, kira-kira sholat sunnah qobliyah dulu nggak Pak? Insya Allah ya Pak ya. Tapi kalau Bapak ke masjid kok sudah nggak ada orang sholat, terus Bapak sholat sendiri atau sholatnya di rumah, kira-kira Bapak sholat qobliyah dulu nggak Pak? Kayaknya nih, iya atau enggak Pak? Hah? Iya ya Pak ya. Insya Allah ini kayaknya berat ya Pak ya, kayaknya sih. Tapi saya ngukur dari saya sih berat. Nggak tahu kalau Bapak ringan mungkin ya Pak ya. Bapak bisa mikir, lah Ustadz aja berat apalagi saya ya Pak ya. Ya kan kadang-kadang Bapak lebih rajin daripada Ustadznya, bisa jadi ya Pak ya. Karena yang masuk surga duluan kan belum tentu Ustadz. Ustadznya bisa jadi belakangan. Kenapa? Karena kalau mobil Pak kok ada kernetnya itu Pak, kira-kira masuk duluan atau masuk nanti Pak? Ayo masuk ya Pak ya. Sudah lengkap, sudah ya, baru kernetnya masuk ya Pak ya. Ya kan Ustadz kan kadang-kadang ada yang modelnya kernet, ada yang modelnya sopir ya Pak ya. Dalam bab sholat sunnah rawatib ini memang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, dan ini yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Dan hari ini kita membahas tentang sholat malam selain sholat fardu pastinya ya Pak ya. Yang mana sholat malam itu Pak, sholat yang dikerjakan kapan? Malam ya Pak ya. Gampang Pak ya? Gampang. Tapi hukumnya sunnah selain sholat fardu, yang ada hubungannya dengan malam hari. Karena beberapa sholat sunnah ada yang tidak ada hubungannya dengan waktu Pak. Contoh sholat tahiyatul masjid, ada hubungannya dengan waktu? Enggak, yang penting masuk masjid ya Pak ya. Sholat jenazah ada hubungannya waktu? Tidak. Sholat apalagi yang tidak ada hubungannya dengan waktu? Istikharah ya Pak ya. Sholat hajat, sholat taubat, itu kan enggak ada hubungannya dengan waktu. Tapi ada yang hubungannya dengan waktu, diantaranya sholat malam. Dan sholat malam itu dalam bahasa Arabnya namanya qiyamul lail atau sholatul laili ya Pak ya. Oke, hanya saja sebenarnya Pak, semua sholat yang dikerjakan di malam hari namanya qiyamul lail. Karena nanti dalam bab tentang sholat malam kita punya beberapa istilah. Yang pertama qiyamul lail, yang kedua tahajud ya Pak ya. Kan kita sering nyebut dengan tahajud. Apakah sama qiyamul lail dengan tahajud? Karena biasanya Pak masjid-masjid mengadakan nanti malam minggu di masjid ada qiyamul
lail ya Pak ya. Oke, tapi juga kadang-kadang nanti ada tahajud bersama. Pertanyaannya, kalau qiyamul lail kok nggak tidur dulu boleh atau tidak ya Pak ya? Atau tahajud itu harus sudah tidur dulu atau sebelum tidur boleh ya Pak ya? Oke, termasuk juga witir, itu juga termasuk sholat malam, termasuk juga sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, namanya apa Pak? Tarawih ya Pak ya. Meskipun nomenklatur penamaan tarawih itu bukan dari Nabi ya, tapi semuanya tahajud, witir, kemudian apa tarawih, namanya adalah qiyamul lail ya Pak ya. Kenapa? Karena qiyamul lail itu secara bahasa Pak artinya apa Pak? Qiyam itu artinya berdiri, alail itu artinya malam, berarti berdiri malam-malam ya Pak ya. Apanya yang berdiri? Orangnya ya Pak ya. Namanya qiyamul lail atau menghidupkan malam, yang paling pas menghidupkan malam ya. Tapi sebelum saya membahas tentang satu persatu, saya akan menyampaikan satu hadis, yang hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi menyampaikan bahwasanya sholat selain sholat fardu yang paling disukai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Dawud ya Pak ya. Termasuk puasa yang paling dicintai oleh Allah selain puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Dawud. Ini yang paling bagus Pak. Daripada puasa terus menerus, malah bagusan puasanya Nabi Dawud. Karena Nabi Dawud itu puasanya sehari puasa, sehari tidak. Dan ini yang paling berat dibanding terus-terusan puasa. Kenapa? Karena godaannya lebih besar Pak ya. Kok bisa Pak Ustadz? Lagi gilirannya nggak puasa, ternyata nggak ada makan-makan ya Pak ya. Giliran besok berangkat kerja pas giliran puasa, ada yang ulang tahun Pak, ngajak makan-makan ya. Berat nggak nolaknya Pak? Pak Ustadz boleh nggak kalau pas puasa gitu kita makan? Boleh nggak Pak? Kalau puasa sunnah kok makan, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Dosa nggak Pak? Enggak. Kalau puasa wajib boleh nggak makan? Nggak boleh. Berarti puasa sunnah boleh makan nggak Pak? Boleh. Tapi puasanya apa? Batal ya Pak ya. Karena ada yang bilang katanya Pak Ustadz kalau orang puasa sunnah boleh makan. Ya kata siapa? Ya kata Ustadz. Ya boleh lah, nggak ada yang ngelarang ya Pak ya. Karena puasa apa? Sunnah. Tapi kalau setelah makan kok puasa lagi, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Sudah apa? Batal ya Pak ya. Tapi kalau batal gimana dong Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, kan puasa sunnah, kecuali Bapak nazar, berarti wajib dibayar ya Pak ya. Dan puasa Daud ini dianggap yang paling dicintai oleh Allah. Hanya saja masalahnya begini, kalau puasanya Nabi Daud kita tahu sehari puasa sehari tidak. Terus kalau sholatnya Nabi Daud berarti sholatnya gimana Pak? Sehari sholat sehari tidak. Banyak orang yang sholatnya Nabi Daud ya Pak ya. Hari ini lagi libur ya Pak ya. Besok lagi rajin, besok libur lagi. Bukan ya, itu keliru ya. Bukan berarti kalau puasanya Nabi Daud sehari puasa sehari tidak berarti sholatnya seperti itu, enggak. Karena Pak, Nabi juga mirip-mirip model sholat malamnya dengan Nabi Daud. Meskipun enggak selalu, tapi mirip ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu ya. Kenapa? Karena Nabi Daud itu apa? Sholat malamnya begini. Wa kana yanamu nisfal laili, beliau itu tidur dulu setengah malam pertama ya Pak ya. Wa yaqumu sulusahu, kemudian sepertiganya sholat malam ya. Terus wa yanamu sudusahu, dan ini dilakukan oleh Nabi Pak, dan menjadi seperti kebiasaan Nabi. Dan Nabi tidur lagi seperenamnya ya Pak ya. Makanya Nabi itu nanti dalam beberapa riwayat setelah sholat malam Nabi tiduran dengan bagian tubuh yang kanan. Bahkan kalau sholatnya kok sampai nempel subuh Pak, setelah azan Nabi dengerin azan dulu ya Pak ya. Setelah azan Nabi sholat 2
rokaat fajar, 2 rokaat fajar ya Pak ya, atau sholat qobliyah subuh. Setelah itu kalau Aisyah tidur kok nggak sholat, karena Aisyah kan masih haid Pak, itu Nabi tiduran dengan bagian tubuh yang kanan di rumahnya ya Pak ya. Kadang-kadang juga tertidur mungkin, alam, tapi tiduran dalam bahasa Arabnya tidur sama tiduran itu sama Pak, ya namu. Makanya kalau di sini dilarang tiduran sama dilarang tidur, itu bahasa Arabnya sama Pak ya. Cuma kita kan antara tiduran dengan tidur beda ya Pak ya. Kalau orang kalau sudah merem namanya tidur, tapi kalau tiduran belum tentu merem ya. Makanya orang sini larang tiduran doang. Makanya bisa jadi tidur boleh ya Pak ya, yang nggak boleh kan tiduran. Kalau dalam bahasa Arabnya sama. Seperti jongkok dengan duduk bahasa Arabnya sama, yaqudu ya. Tapi dalam bahasa kita aja kan beda ya, duduk dengan jongkok ya Pak ya. Oke. Nah, Nabi tiduran, kalau Aisyah nggak sholat Nabi tiduran. Tapi kalau Aisyah pas sholat kok sudah bangun, Nabi ngajak ngobrol dulu kepada Aisyah, meskipun antara azan dan iqamah di rumah Pak. Tapi Bapak nggak bisa niru Nabi. Kenapa? Ya karena Nabi rumahnya nempel masjid Pak ya Pak ya. Kalau Bapak azan Allahu Akbar subuh tuh Pak tuh di rumah santai dulu ya Pak ya. Terus setelah selesai azan sholat 2 rakaat, terus tiduran dulu Pak. Insya Allah bangun-bangun apa? Jam 6 ya Pak ya. Ini kita, kalaupun kita nggak tiduran pun, kita tiduran begitu ya, baru kita berangkat ke masjid, itu ya sampai masjid insya Allah sebentar lagi salam ya Pak ya. Oke, makanya ini menjadi kebiasaan Nabi, dan kita akan lihat kenapanya ya. Tapi setidaknya ini sholatnya Nabi siapa? Daud. Berarti setengah, sepertiga, seperenam. Jadi malam itu Pak dibagi setengah, sepertiga, seperenam. Berarti kalau pembagian ini setengah tambah sepertiga tambah seperenam, berarti caranya bagaimana? Samain penyebutnya dulu ya Pak ya. Ini kan pelajaran SD nih ya. Nanti kita akan coba simulasikan, contohkan Pak ya, contohkan. Karena ini setengah, sepertiga, seperenam, berarti samain penyebutnya ya Pak ya. Berarti penyebutnya kan KPK-nya berapa Pak? Kelipatan persekutuan terkecil ya Pak ya. Ini kan pelajaran kelas 6 ya Pak ya. Tapi ilmu waris juga pelajarannya itu Pak ya. Misalnya nih, ibu masih hidup dapat 1/6, istri masih hidup berarti 1/8, berarti penyebutnya berapa? Samain aja gitu Pak ya. Itu pelajaran yang penting ya. Meskipun Bapak dulu waktu SMA juga belajar sin cos tangen, tapi ya kadang-kadang nggak kepake Pak ya sekarang ya. Nah, tapi kalau perperan gini Pak harus tahu. Saya itu ngajarin teman saya ya, padahal dia dulu pesantren Pak, ngajarin tentang ilmu waris, tapi dia bilang, waduh kalau waris ini kalau yang susah itu nambah-nambah gini nih, setengah tambah 1/6 itu berapa ya gitu. Dia nggak tahu Pak, 1/8 kali ya. Setengah tambah 1/6 jadinya berapa? Ya 3/6 tambah 1/6 ya Pak ya. Kalau setengah tambah 1/6 kok 1/8, udah itu SD-nya nggak lulus harusnya. Oke, berarti kalau setengah tambah sepertiga tambah 1/6 berarti kan nyamain aja. Berarti 3/6 malamnya beliau tidur, kemudian 2/6 malamnya beliau sholat, kemudian 1/6 malamnya beliau tidur lagi. Ya Pak ya. Dan Nabi membiasakan diri, beberapa sahabat Nabi juga sama di Masjid Nabawi di saat itu Pak. Hanya saja kalau hari ini ya gampang-gampang susah ya Pak ya. Kita kadang-kadang kalau Bapak bangun ya malam nih jam 2:30 atau 3:30 ya, sholat malam kan biasanya kan kita nggak mungkin tidur lagi Pak. Mau nggak mau kita belabasin sampai subuh ya Pak ya. Nah kalau setelah sholat subuh kita kadang-kadang tidur, kadang-kadang tidak. Kenapa orang yang sholat malam habis di sholat subuh kok kebanyakan tidur Pak? Karena capek ya Pak ya. Nah, tapi kalau tidurnya kok sebelum sholat subuh, setelah bangun subuh itu langsung seger dan mengawali hari dengan pagi hari ya. Oke. Tapi Pak, meskipun Nabi mengawali pagi harinya setelah sholat subuh, tapi nanti Pak sebelum zuhur Nabi juga membiasakan diri untuk apa? Tidur sebentar, namanya qailulah ya Pak ya. Dan sebentar itu meskipun duduk Pak cukup Pak ya, meskipun cuma tiduran 5 menit pun cukup, namanya apa? Qailulah. Dan setelah orang qailulah
zuhurnya seger, setelah sholat zuhur Pak nggak ngantuk lagi sampai sore. Nah, tapi kan kalau Bapak kerja susah untuk qailulah ya Pak ya, bisa nggak Pak? Susah kayaknya ya Pak ya. Tapi kayaknya sih pinter-pinter aja sih kayaknya. Bapak-bapak itu kalau pinter tidur itu bagus Pak. Berarti dia itu hidupnya enteng Pak. Karena ciri orang yang hidupnya enteng itu gampang tidur. Buktinya kalau orang mikir berat itu mudah tidur atau susah tidur Pak? Susah. Makanya kalau Bapak pas hari Jumat kok tidur, insya Allah berarti utangnya nggak banyak ya Pak ya. Kalau melihat gitu kan, wah jangan-jangan pandangannya kosong ya Pak ya. Oke, yang mana sebenarnya Pak, ini kalau kita bicara mengenai malam dulu nih, saya sebelum membahas tentang sholat malam, tapi membahas tentang malam dulu, karena nanti ada hitungannya Pak. Hitungannya gini, Allah ya dalam bahasa Arabnya yanzilu ya, dalam artinya sih nanti ada yang bilang turun, ada yang turun bener, ada yang turun rahmatnya ya Pak ya, di sepertiga malam terakhir ya, di setiap malam yang mana Allah mengampuni semua hambanya yang meminta maaf, dan Allah memberikan permintaan hambanya ketika meminta. Hanya saja masalahnya sepertiga malam terakhir itu dimulai dari jam berapa? Ternyata Pak, ulama beda pendapat terkait dalam syariat disebut malam itu mulainya kapan? Ya, kalau kita kan punya siang malam ya Pak ya. Kalau sip malam dengan sip siang kan biasanya per 12 jam ya Pak ya. Kalau disebut siang itu Pak, mulainya jam berapa Pak? Nah, kita juga punya masalah karena siang ini apakah pagi dianggap siang? Jam 6 itu siang atau pagi Pak? Jam 7 itu siang atau pagi? Makanya dalam penyebutan siang dan pagi kita jangan terpaku kepada katanya, tapi kita lihat dari ini istilah yang dipakai dalam bab apa ya Pak ya. Dalam bab sholat berarti malam ini kita anggap sholat sebagaimana dalam bab sholat. Jangan sampai keliru Pak, karena gini, orang itu kalau datang ke kantor kok jam 6 itu kesiangan atau kepagian Pak? Kepagian ya Pak ya. Jam setengah 7 kesiangan atau kepagian? Setengah 7 nih ke kantor, kepagian ya Pak ya, karena belum ada orang. Tapi kalau Bapak bangun pagi kok jam setengah 7 itu kepagian atau kesiangan? Kesiangan. Berarti setengah 7 itu pagi atau siang? Ya kadang-kadang kepagian, kadang-kadang kesiangan ya Pak ya. Makanya istilah ini nggak selalu kita pakai, tapi kalau kita bahas tentang sholat malam berarti kita gabungkan kata sholat dengan malam ya Pak, atau dengan kata malam dengan sholat itu sendiri ya. Yang mana kalau mulainya malam, ulama sepakat Pak, dalam Islam mulainya malam itu dimulai sejak tenggelamnya matahari, termasuk pergantian hari itu ketika matahari tenggelam. Pergantian bulan juga dimulai dengan matahari tenggelam, termasuk pergantian tahun di dalam Islam dimulai sejak matahari tenggelam. Jadi Bapak nggak harus menunggu jam 00.00 untuk ganti tahun ya Pak ya. Itu kan kalau tahun baru Masehi dimulai dari tanggal 1 jam 00 ya Pak ya. Oke, dalam Islam ya udah matahari tenggelam berarti sudah ganti hari. Oke. Ini Pak, dalam ayatnya nanti dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Allah memerintahkan orang itu buka puasa sampai malam atau sempurnakan puasa sampai malam. Lah, malam di sini maksudnya bukan malam hari jam 11, jam 10 bukan. Tapi sampai tenggelamnya matahari. Berarti dalam Al-Qur'an ketika matahari tenggelam sudah dianggap sebagai malam ya Pak ya. Meskipun bahasa kita nanti bisa kita lihat kadang-kadang dipakai kata senja ya Pak ya, kadang-kadang dipakai kata petang ya, kadang-kadang dipakai kata yang lainnya. Tapi dalam syariat kita, dalam agama disebut malam kalau sudah mulai matahari tenggelam. Oke. Hanya saja yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah adalah malam itu berakhirnya kapan? Sejak terbitnya matahari atau sejak sholat subuh ya. Ternyata Pak, dalam syariat mayoritas ulama menganggap malam berakhir ketika sudah masuk sholat
subuh. Ya Pak ya. Berarti setelah sholat subuh tidak dianggap sebagai malam. Apa dalilnya? Yang pertama diantaranya ini dalilnya adalah dalam surat Al-Qadar, di mana ada malam kalau tanggal 21, 23, 27 namanya malam apa Pak? Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya yang pas bukan malam Lailatul Qadar ya Pak ya, malam Qadar ya. Kenapa Pak? Ini orang asing ya Pak ya, masa malam Qadar sih Ustadz? Kalau malam Lailatul Qadar itu Pak sebenarnya mengulang dua kata yang sama ya Pak ya. Malam itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa Pak? Lailatun ya Pak ya. Lailatun bahasa Indonesianya malam. Berarti malam Lailatul Qadar itu seperti orang nyebut ayam chicken Pak. Ya, Bapak pernah beli ayam chicken ya Pak ya. Sudah malam masa Lailatun. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu sudah menjadi kebiasaan yang keliru tapi salah kaprah ya Pak ya. Oke. Di ketika malam Qadar atau Lailatul Qadar itu Pak, selesainya kapan Lailatul Qadar itu? Ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti malam itu sampai terbitnya apa? Fajar, yaitu ketika masuk sholat subuh. Berarti malam itu dalam syariat tidak persis 12 jam. Ya Pak ya, tidak persis 12 jam. Oke, terus berapa? Ini dalam kitab bahasa Arab juga disebutkan walailatu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Nah, dalam kitab Al-Misbah Al-Munir karya Al-Hamawi ya Al-Fayyumi disebutkan malam itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau kita hitung Pak di Jakarta nih sekarang ini, tadi saya baru saja ngitung nih kira-kira saja ya di Jakarta, karena nanti Pak waktu malam dan siang kan tergantung garis khatulistiwa ya Pak ya, atau garis bujur atau apa yang satunya bujur bener ya Pak ya, lintang atau bujur. Ini Bapak lupa nih pelajaran geografinya. Kalau yang membedakan waktu itu lintang atau bujur, ya pokoknya khatulistiwa ya Pak ya. Kan gerak semu matahari itu kan kadang-kadang agak ke utara, kadang-kadang nggak ke selatan Pak. Itu kalau memang dia daerah tropis, itu nggak begitu beda siang dan malamnya. Berarti semakin ke utara, semakin ke selatan itu kan subtropis Pak. Kadang-kadang siangnya lebih lama daripada malam, kadang-kadang kebalikannya. Kalau lagi musim panas Pak, siangnya lama. Bahkan di daerah-daerah Eropa Utara, Norwegia ya Pak ya. Bapak pernah ke Norwegia? Belum ya Pak ya? Norwegia itu kan ibu kotanya mana Pak? Oslo ya Pak ya. Itu mirip dengan Jawa Tengah. Norwegia yang aslinya dari Solo ya Pak ya. Norwegia dan Oslo ya, sama kan Pak? Termasuk Finlandia, itu kan utara tuh Pak tuh. Kalau selatan ada Kanada dan lain sebagainya Pak ya. Itu kan agak utara itu Pak. Kalau kita itu relatif sama Pak. Hanya saja terbitnya keliru, tenggelamnya matahari kita itu jam 18.14an, 18.16 sekarang nih Pak nih. Berarti jam 6 lebih, makanya zuhurnya kan maju ya Pak ya. Kita ngaji belum lama tahu-tahu jam 1 Pak. Karena sholat duhur itu jam 12 lebih 1 ya Pak ya. Berarti plus sholat biasanya jam 12 lebih 24 baru mulai ngaji. Makanya agak-agak mundur nih ya. Kemudian Pak, kalau subuh jam 4 lebih 24. Berarti kalau kita kurangi kira-kira jam berapa? Ya udah berarti kira-kira 608 menit Pak ya, atau sekitar 10 jam 8 menit. Kalau hari ini ya Pak ya, berarti malam kita kalau dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar kira-kira cuma 10 jam 8 menit ya. Berarti Pak, kalau Nabi Daud sholatnya setengah malam pertama tidur, berarti setengah dari 5 jam. Ini asumsinya Pak, habis maghrib tidur. Padahal harusnya enggak habis maghrib ya, habis isya ya Pak ya. Berarti setengahnya dari malam itu ya kira-kira Pak ya sekitar 5 jam 4 menit. Berarti kalau tengah malamnya benar-benar tengah malam kalau di kita bukan jam 12. Tapi jam berapa Pak? 11 lebih 20 ya. Kalau kita kan biasanya karena jam 00 kan ada teng suara gitu Pak ya. Bapak kalau malam-malam bangun-bangun jam 00 kan pikir, kok kenapa bangun? Jangan-jangan ada sesuatu ya Pak ya. Ini kan tengah malam nih gitu kan. Sebenarnya kalau di dalam Islam tengah malam itu tidak persis jam 12 kalau dianggap
awalnya malam adalah tenggelamnya matahari, akhirnya malam adalah terbitnya fajar ketika subuh. Berarti tengahnya itu kira-kira kalau sekarang ya jam 23 lebih 20 Pak. Tapi kalau kita jam 23 lebih 20 kan belum ganti hari ya Pak ya, belum ganti tanggal ya. Berarti kan masih malam nih, belum dini hari nih. Kemudian apa? Sepertiganya malam beliau sholat. Kalau asumsinya nih Pak nih, malamnya cuma 10 jam 8 menit, berarti kira-kira lama sholatnya itu 2 jam 40-an menit atau 43 menit. Dan sampai nanti jam 2 lebih 43, berarti 1/6 malam terakhir itu justru malah apa? Tidur lagi ya Pak ya. Oke, atau dari jam 2 sampai 43 sampai subuh ya Pak ya. Itu apa? Tidur lagi. Dan ternyata kalau seperti itu Pak, malam itu tidak dianggap seperti memberatkan kalau kita apa bangun. Bapak kalau bangun ya, bangun 2:30. Kok sholat sampai subuh Pak, itu malamnya seperti kayaknya begadang Pak. Nanti kalau habis sholat subuh, Bapak pasti badannya kerasa kayaknya tadi malam belum tidur pulas. Kenapa? Karena ada bangunnya tanpa tidur lagi. Tapi kalau habis isya tidur, bangun-bangun 11:30, terus sholat 2 jam, kok tidur lagi 1,5 jam Pak. Berarti Pak, kira-kira tidurnya cukup nggak Pak? Cukup ya Pak ya. Oke, tapi ini nggak biasa. Kita nggak biasa kenapa? Karena hidup kita Pak agak beda dengan di zaman Nabi. Kenapa? Setelah sholat isya nggak ada orang yang tidur, kecuali Bapak sholat isya-nya nggak di masjid. Karena sholat isya nggak di masjid Pak, biasanya jam 10 ya Pak ya. Jam 10 baru sholat isya, habis itu tidur. Tapi kalau sholat isya-nya di masjid jam 8 kok pulang ke rumah Pak, kira-kira ada nggak? Ya udah saya tidur dulu. Itu kira-kira ada nggak Pak? Di hari ini kira-kira ada nggak Pak? Jarang ya Pak ya. Kenapa? Karena habis sholat isya malah banyak orang yang baru keluar rumah ya Pak ya. Ngajak istrinya, "Dek, yuk kita keluar." Mau kemana? Mau makan di luar ya Pak ya. Akhirnya ngambil piring, ngambil lauk, terus makan di luar. Berarti sudah makan di luar ya Pak ya. Tapi kalau makan di luar kok pulangnya jam 11, kok baru tidur jam 12, itu ya insya Allah sih nggak bangun jam 3 ya Pak ya. Ini kalau kita bandingkan dengan hari ini. Oke, hanya saja kalau gini, kalau kita hitung Pak Ustadz, malam itu full dari matahari tenggelam sampai matahari terbit. Ya ternyata sekarang Pak, itu selisihnya 1/2 jam. Berarti lamaan siangnya daripada malamnya ya Pak ya. Karena terbitnya kita hari ini Pak, kalau Bapak cek di aplikasi itu jam 5 lebih 46 sudah terbit ya. Makanya malam kita hari ini itu kira-kira cuma 11 jam 30 menit kalau hitungannya disebut malam adalah sejak tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari ya Pak ya. Berarti kalau gitu agak mundur lagi ya. Ini kalau yang disebut dengan malam kalau dengan hitungan hari ini. Tapi kalau dalam hitungan agama kita disebut malam itu ketika matahari tenggelam sampai matahari apa? Keliru. Sampai fajar itu terbit ya Pak ya. Oke. Makanya dari semua itu Pak ya, disebut dengan malam, yang mana malam itu tidak ada waktu yang makruh atau yang haram untuk sholat. Semua malam boleh untuk sholat apapun ya. Mulai dari terbitnya, dari tenggelamnya matahari Pak, setelah sholat maghrib sampai nanti matahari sampai fajar itu terbit, nggak ada larangan apapun untuk sholat di situ ya Pak ya. Makanya kalau ada orang kok habis maghrib kok sholat terus, boleh nggak Pak? Tidak dilarang ya Pak ya. Nanti ada beberapa model sholat yang dilakukan setelah maghrib. Bapak nih habis sholat maghrib nggak pulang, tapi di masjid misalnya ya Pak ya. Terus ngapain? Sholat. Habis sholat baca Quran, terus sholat lagi, baca Quran lagi, sholat lagi, boleh nggak Pak? Boleh, tidak dilarang ya Pak ya. Termasuk nih Bapak pulang dari masjid nyampe rumah karena sudah wudhu mau tidur, sholat dulu boleh nggak Pak? Boleh. Bangun jam berapapun Pak boleh sholat ya Pak ya. Dan ini apa namanya, semua itu namanya adalah sholat di malam hari. Oke, ini mohon maaf banget karena ngaji kita agak mundur mulainya ya Pak ya. Berarti sudah jam 1 nih ya. Tapi saya belum masuk ke bab-bab yang berikutnya ya, tentang fadilah dari sholat malam ya. Yang jelas Pak, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat
yang apa? Menjanjikan kalau Bapak hidupnya pengen mudah, malam jangan tidur saja. Ya Pak ya. Di antaranya yang paling terkenal adalah dalam Al-Qur'an dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan ketika malam maka kalian bersungguh-sungguhlah. Karena tahajud itu artinya bersungguh-sungguh untuk apa? Bangun. Ya. Kenapa? Karena asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan sholat malam tadi Allah akan bangkitkan engkau, akan utus engkau, akan berikan engkau tempat yang terpuji. Dan ulama menyampaikan tempat yang terpuji itu enggak cuma di akhirat tapi juga di dunia. Dan orang yang sholat malamnya rajin Pak, insya Allah dalam kehidupannya itu enggak yang dihinakan oleh orang lain. Ya Pak ya. Ini yang paling utama dalam surat Al-Isra ayat 9. Nah, termasuk di dalam surat yang lain ya dikatakan apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Ini termasuk salah satu ciri dari hamba-hamba Allah yang mana mereka yamshuna 'alal ardi haunan. Jalan di muka bumi enteng. Enteng itu Pak, tenang. Nah, enggak khawatir. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika dia ngobrol ya, atau mungkin berdebat dengan orang-orang yang jahil, dia tidak menanggapi, dia cuma salama. Salama itu artinya apa? Damai. Damai itu artinya kalau ada orang bodoh membantah sesuatu, dia cuma oh gitu ya, santai ya Pak ya. Enggak yang kamu salah. Karena apa? Kalau orang bodoh kok ngajak debat Pak, Bapak pasti keliru dan pasti salah ya Pak ya, dan pasti kalah Pak. Tapi kalau orang yang menjadi hamba Allah, kalau sedang berdebat dengan orang yang bodoh itu Pak, bukan berarti IQ-nya rendah, bukan. Tapi bisa jadi dia tidak ahli dalam satu bidang. Contoh, saya ahli baca Quran, baca kitab, bisa gundul, bisa ya Pak ya. Tapi kalau masalah teknisi AC tentang apa? Perbengkelan mungkin saya bodoh. Berarti saya bodoh. Tapi dalam bab yang lainnya. Kalau Bapak pinter dalam teknik kok ngobrol dengan saya kok saya bantah Pak, berarti saya sedang menjadi orang yang bodoh ya. Dan ketika orang menjadi hamba Allah, ketika berhadapan dengan orang yang bodoh, mereka mengatakan salama, damai aja, nggak usah ladenin ya Pak ya. Ini salah satu ciri dari hamba Allah, termasuk Pak yang mereka itu ya bituna lirabbihim, tidur bersama Tuhannya, maksudnya bermalam ketika mereka malam hari bersama Tuhannya, baik dalam keadaan sujud maupun dalam keadaan berdiri. Oke, ini mohon maaf karena sudah jam 1 lebih. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sholat malam secara detail. Ini baru tentang malamnya saja dan beberapa fadilahnya saja. Insya Allah nanti kita akan bahas yang pertama tentang witir, karena banyak orang mengetahui witir cuma Ramadan doang, padahal bukan. Termasuk nanti bagaimana sholat witir itu, termasuk sholat tahajud, termasuk sholat yang lainnya, diantaranya sholat taraweh. Baru nanti kita membahas tentang sholat di siang hari, mulai dari sholat duha, kemudian sholat isyraq atau syuruk ya Pak ya, sama atau tidak, terus nanti fadilahnya bagaimana, atau sholat awabin sama atau tidak sholat di siang hari. Kemudian nanti kita akan bahas tentang sholat-sholat yang tidak ada hubungannya dengan waktu, baik sholat istikharah, tasbih, atau taubat, atau tahiyatul masjid, atau sholat gerhana dan lain sebagainya. Oke, untuk melengkapi kajian siang kali ini, barangkali ada 1-2 hal yang mau disampaikan dulu, atau mau ditanyakan, ada atau tidak Pak? Silakan. Ada? Tidak ada? Ya silakan Pak Edwin, mengawali juga boleh. Berkenaan dengan turunnya Allah hingga itu sulit terakhir ya. Betul. Kalau pertemuan yang tadi seperti itu, Pak, kalau itu masih tidur gimana? Pas apa? Tidur kembali kan? Oh, pas tidur kembali ya. Oke. Ya memang ada hadisnya ya, meskipun hadisnya nanti jadi perdebatan tentang makna turunnya ya, tapi dalam arti secara bahasa yang jilu itu artinya turun.
Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Ya, jadi apa namanya, sepertiga malam terakhir turun kan gitu Pak ya. Oke, meskipun turun ini jadi perdebatan, tapi saya lebih mengatakan kepada yanzilu itu ya yanzilu aja. Yang mana ketika turun itu maksudnya man yad'uni fa astajibu lahu, yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, yang meminta kepadaku maka saya akan kasih, dan yang beristighfar mohon ampun saya akan ampuni. Hanya saja hitungan sepertiganya bagaimana Pak Ustadz? Bukankah itu masuk kepada yang waktu tidur tadi ya? Karena setengah, kemudian sepertiga, kemudian seperenam. Berarti kalau sepertiga terakhir berarti 10 bagi 3 kan gitu ya, 10 jam kan ya. Berarti kan misalnya 9, misalnya 3,5 jam terakhir berarti ya, 3,5 jam terakhir menjelang sholat subuh. Berarti kalau sekarang subuhnya itu jam berapa? 4.24 kurangi 3,5, berarti kira-kira jam 1 ya. Berarti kan apa, jam 4.24 itu kan subuhnya. Berarti kan sepertiga terakhir itu kan 3,5 jam ya kira-kira ya. Berarti kalau 4 jam setengah 5 kurangi 3,5, berarti kira-kira mulainya jam berapa? Jam setengah 2 ya bener ya, atau jam 2-an. Berarti 4, 3, 2, 1 ya Pak ya. Berarti ya jam 1-an, mulai jam 1. Dan itu sudah waktunya sholat sebenarnya. Maksudnya tetap di waktunya sholat ya, tetap di waktunya sholat. Masih waktu sholat ya, meskipun sebenarnya ini hitungan saya saja sebenarnya. Maksudnya di zaman dulu Pak, malam itu kan nggak ada jamnya ya Pak ya. Di zaman Nabi kan nggak ada jam sholat kan, nggak ada jam malam kan, nggak ada. Artinya gini, kalau Bapak hari ini kok malam-malam bangun, kira-kira bisa membedakan nggak? Ini tengah malam, ini sepertiga terakhir, bisa membedakan nggak? Nggak bisa. Makanya nanti Pak, ada hadis yang menyebutkan Nabi itu bangun ketika siyahudik, apa namanya, ayam berkokok ya Pak ya. Dan ayam itu Pak dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu berkokoknya nggak jauh-jauh beda waktunya ya. Makanya tanda alamnya itu dengan apa, berkokoknya apa, ayam. Meskipun sekarang ayam berkokok kadang-kadang jam 12 ya Pak ya, kadang-kadang ya mungkin dia kecepatan kali jamnya begini. Tapi yang jelas dulu dengan tanda alam yaitu dengan apa, berkokoknya ayam ya. Tapi kalau apa, melolongnya anjing, itu berarti anjing sedang melihat sesuatu yang goib atau apa namanya apa namanya himar atau keledai, itu juga melihat sesuatu yang tidak baik ya Pak ya. Tapi yang jelas sepertiga malam terakhir kalau dihitung dari hitungan tadi ya, berarti kan 10 jam sekian, 10 jam 8 menit. Kalau bagi 3 dimulai dari matahari tenggelam, berarti masih kebagian 3,5 jam, berarti mulai dari jam 1 ya. Hanya saja sepertiga malam terakhir tidak disebutkan ada tidurnya lagi atau tidak. Makanya kalau kita bangun yang paling bagus itu yang mulai jam 1-an ya, atau sebelum itu ya bagus juga. Yang jelas kalau bisa Pak, sebelum sholat subuh itu kalau bisa ada istirahatnya dulu ya, kalau bisa. Karena tapi kalau bisa bangun lagi ya Pak ya, istirahatnya itu sampai tidur, karena setelah tidur kita bisa seger kalau bisa. Tapi kalau pernah mencoba kok bangun-bangun kok jam 5:30 ya Pak ya, ya udah berarti besok harus diperbaiki lagi. Karena gini Pak, agak beda nih ritme tidur kita dengan Nabi. Nabi itu nggak begitu suka orang ngobrol setelah sholat isya, dan Nabi tidak begitu suka orang tidur sebelum sholat isya. Jadi kalau bisa itu setelah sholat isya selesai acara ya Pak ya. Makanya zaman dulu sholat isyanya itu agak diakhirkan ya, biar apa? Biar nggak ada acara setelah sholat isya ya. Setelah sholat isya tidurnya cepat, bangunnya cepat, terus tidur lagi. Setelah sholat subuh langsung beraktivitas. Tapi Pak nanti akan capek di jam-jam 10-11 ya Pak ya. Disunahkan untuk apa? Tidur sebentar, qailullah, biar apa? Zuhurnya seger, setelah sholat zuhur juga beraktivitas kembali
Apalagi hari Jumat. Kalau hari Jumat itu Pak malah ada perintah apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtau min fadlillah. Setelah sholat Jumat itu kita suruh kerja lagi. Berarti kalau Bapak udah bener habis sholat Jumat apa? Kerja lagi ya Pak ya. Karena tadi ada tidurnya. Tapi itu kan Nabi yang mungkin model kehidupannya beda dengan kita hari ini. Ya, tapi kalau kita bisa niru bagus. Karena kalau orang sudah kebiasaan tidur jam 11 Pak, tidur cepet tuh nggak bisa. Tapi kalau orang udah kebiasaan tidur jam 9, itu jam 10 sudah ngantuk berat ya Pak ya. Oke, makanya ini tinggal kita bagaimana cara menghitung kehidupan kita saja. Oke. Ada yang lain? Satu lagi silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sholat sunnah awabin. Awabin, ya betul. Amalannya apa Kak? Siap, bagus nih pertanyaannya ya. Oke, saya akan sampaikan spesifik namanya sholat awabin. Oke, nah ini mana nih? Saya sudah nulis nih. Oh, mana? Awab. Nah ini dia. Sholat sunnah awabin itu sebenarnya Pak, nanti ulama beda pendapat terkait apa sebenarnya sholat awabin ya. Yang pertama ada yang bilang sholat awabin adalah sholat duha. Tapi dari maknanya Pak, awab itu artinya apa? Kembali ya Pak ya. Yang pertama ada yang bilang sholat awabin adalah sholat duha. Kenapa sholat duha dianggap sholat awabin? Karena ketika waktu duha orang banyak yang lalai kepada Allah. Kalau dia kok bisa sholat berarti dia kembali kepada Allah. Ini yang pertama ya, sholat awabin adalah sholat duha. Yang kedua, sholat awabin itu bukan sholat duha, tapi sholat 6 rakaat dilakukan antara maghrib dan isya. Oke, ini juga masyhur di masyarakat ya Pak ya. Kalau dalilnya diantaranya ini nanti misalnya Pak, mohon maaf, diantaranya nanti yang bilang ini beberapa ulama mengatakan ini 6 rakaat setelah sholat maghrib juga disebut dengan sholat awabin. Oke, misalnya nih Imam Asy-Syirbini beliau menyampaikan gini, wa minha sholatul awabin wa tusamma sholatul ghaflah li ghaflatin nas anha bisababi asya'in aw naumin aw nahwi dzalika. Oke ya, wa ya situ rakaat bainal maghribi wal isya. Ya, yaitu 6 rakaat di antara maghrib dan isya. Kenapa disebut awabin? Karena jam-jam itu orang juga banyak yang lalai di saat itu. Karena jamnya orang makan malam ya Pak ya. Ada masih di jalan, ada yang lain sebagainya. Ya, kalau dalilnya diantaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man shalla sitta rakaatin bainal maghribi wal isya kutiba lahu ibadatus natai asyrata sanatan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa yang sholat 6 rakaat di antara maghrib dan isya maka ditulis seperti ibadah 12 tahun. Ya, meskipun dari sananya nanti ulama berbeda pendapat. Itu juga namanya sholat apa? Awabin ya. Meskipun ada yang bilang bukan 6 rakaat tapi 20 rakaat di antara maghrib dan isya, tapi pahalanya beda. Wa sholatul awabin ini diantaranya Imam Ar-Ramli dalam madzhab Syafi'i menyampaikan sholat awabin adalah isyruna rakaatan bainal maghrib wal isya, 20 rakaat di antara maghrib dan isya. Wa ruwiyat sitan wa arba'an wa rakaatain ya, ada yang bilang 6, ada yang bilang 4, ada yang bilang 2 rakaat ya, dan itu yang paling sedikit ya. Hanya saja pahalanya Pak itu ya tadi ya, diantaranya apa? Man sholla bainal maghrib wal isya isyrina rakaatan ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat di antara maghrib dan isya 20 rakaat, Allah akan bangunkan dia rumah di surga ya. Berarti sholat awabin itu ada, hanya saja beda pendapat terkait kapannya. Ada yang bilang ketika sholat apa? Duha, itu juga nama lainnya sholat awabin. Ada yang bilang bukan, tapi di antara maghrib dan isya. Ada yang bilang 2 rakaat cukup, ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang berapa? 20 ya Pak ya. Tapi setidaknya Pak, semuanya boleh dikerjakan sholat di waktu-waktu tadi, tidak dilarang. Karena kadang-kadang orang mempermasalahkan gini, hadisnya kan dhaif, berarti sholat awabin nggak ada. Kalaupun hadisnya dhaif, bukan berarti sholat awabin nggak ada. Tapi fadilahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi sunnah sholatnya tetap.
Kenapa? Karena antara maghrib dan isya Pak, kita tidak dilarang untuk memperbanyak apa? Sholat sunnah, ya Pak ya. Oke, artinya kalau Bapak mau melakukannya tidak masalah, baik di waktu duha maupun di waktu apa? Antara maghrib dan isya, ya Pak ya. Oke, berapa rakaat? Boleh 4, boleh 6, boleh 20, bebas, ya Pak ya. Oke, bisa difahami insya Allah Pak ya. Oke, nanti kita akan bahas juga karena sholat duha dalam satu riwayat dengan memakai kata awabin, ya Pak ya. Tapi setidaknya awab itu dari kata awab, yaitu artinya kembali. Kenapa disebut kembali? Karena banyak orang lalai di waktu-waktu tadi. Oke, cukup insya Allah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan beberapa tema tentang sholat sunnah yang lainnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.